Selamat datang di channel Luber Extreme. Kali ini kita akan membuat satu proyek, yaitu proyek pembuatan senter bawah laut ataupun senter yang digunakan di dalam laut. Jadi proyeknya ini kita akan menggunakan tabung atau kanister dari titanium. Di sini nanti saya jelaskan detailnya. Dan juga buat kalian yang biasa diving nantinya pasti tahu senter yang waterproof. Jadi ini aslinya menggunakan halogen, jadi tipe lama sekali. Kalau kalian tahu senter seperti ini, jadi ini senter yang tipe lama sekali. Nah, jadi sebenarnya pertamanya akan menggunakan casing dari senter halogen ini, tapi karena akan menggunakan LED yang banyak atau wattnya besar, jadi pendinginannya agak susah kalau kita menggunakan casing yang dari plastik seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membahas yang casingnya titanium. Jadi ini benar-benar casingnya titanium. Jadi kalau kalian nanti tahu, jadi di sini casingnya seperti ini, kanisternya. Jadi mereknya sebenarnya untuk GPS penyelamatan. Nah, jadi ini casingnya ini aslinya adalah untuk alat GPS penyelamatan kalau kalian terdampar ataupun nyasar di tengah laut. Jadi tanpa alat ini kalau kalian nyasar di tengah laut pastinya susah kali, nggak bakal ada yang nolong, karena memang sangat susah mencari bantuan kalau kalian terdampar di tengah laut. Jadi dengan casing titanium ini kita bisa membuat pendinginan LED-nya jauh lebih bagus, karena nanti distribusi panasnya bisa merata. Kalau tadi sekali lagi, nah jadi ini benar-benar sebenarnya pas untuk yang ini. Dan kemudian saya akan membahas LED-nya. Jadi proyeknya senter bawah laut ini kita menggunakan LED-nya LED yang khusus atau LED pesanan khusus. Di sini LED-nya spektrumnya dicampur. Saya kurang paham untuk spektrum warnanya, karena ini juga dikasih dari yang punya project. Jadi tujuannya menggunakan LED dengan spektrum ini adalah melihat hasil koral dan terumbu karangnya di dasar laut, sehingga benar-benar refleks cahaya dan pantulan penglihatan mata kita sesuai. Jadi kalau hanya menggunakan lampu yang halogen, itu tidak bisa menghasilkan refleks cahaya yang sesuai. Jadi ini proyeknya memang proyek untuk penangkaran terumbu karang atau budidaya terumbu karang. Jadi diperlukan senter yang seperti ini, wattnya harus cukup besar atau bisa menyinari secara area yang luas. Jadi selanjutnya kita akan tes dulu untuk nyala lampunya, yang nantinya kita akan membuat lubang di sini untuk lampu LED-nya. Jadi di sini spek LED-nya adalah 36 volt ataupun dari 30 sampai 36.
dengan miliampernya 900 miliampere. Jadi saya akan tes dulu nyalanya karena belum pernah mencoba untuk nyala secara penuh. Jadi saya akan ngerakit untuk suplainya dulu. Nah, supaya LED-nya ini kalau dia panas, maka resistansi dalamnya dia akan naik, jadi mengakibatkan ampernya bisa naik juga, atau bebannya jadi lebih besar dari yang seharusnya. Untuk mencegah itu kita harus menggunakan constant current, yaitu seperti LED driver. Jadi kalaupun LED driver fungsinya adalah membuat constant current supaya pada saat LED-nya panas dia tidak lagi naik daya atau ampernya. Jadi kalau dayanya naik akan mengakibatkan ampernya lebih naik dan temperaturnya lebih naik lagi. Jadi itu menyebabkan LED-nya cepat putus atau cepat mati. Saya akan rakit sedikit dulu. Di sini kita akan tes untuk ampere supaya dia nggak terlalu besar. Untuk tes ampere kalian harus memerlukan tang ampere ataupun ampere meter yang dari voltmeter biasa. Jadi supaya nanti pada saat dia menyala ampernya jangan sampai over. Nah, jadi supaya jelas sedikit. Jadi dengan modul step down ini, kita bisa ngajus ampere dan tegangannya. Jadi ini 0,7, 10 volt, 11, 12, 13. Jadi ini voltnya kita set juga. Sampai saya akan set 30 volt.
dan kita akan ngajus ampere setelah itu. Jadi modenya ke ampere lagi. Jadi ini terlalu besar, kita akan kecilin sampai ampernya benar-benar kecil. Nah, di sini udah kecil sekali ampernya, 0,01. Nah, jadi ini 0,22 ampere. Kita akan coba tes untuk nyalanya. Jadi cukup lumayan. Jadi masih lampu yang biru aja yang menyala. Jadi saya akan naikkan ampere dan tegangannya 0,23 ampere. 0,4. 0,41. 0,43. Tegangannya. Ini saya naikin ke 32 volt. Ya, jadi tegangannya kan tadi masih kurang. Jadi ini udah oke, 0,8. 0,9, 1 ampere aja, ampere masih. Nah, jadi ampernya dia naik pada saat temperatur LED-nya panas. Jadi kita harus benar-benar ngelimit ampernya, jangan sampai over dari speknya aslinya dia. Bisa 1, jadi masih kebesaran. Jadi ini berarti rating LED-nya ini 32 volt, 900 mA. Jadi di sini saya kasih lihat sedikit. Jadi pada saat dia panas, nanti ampere di sini makin lama dia makin tinggi. Jadi dia naik terus 1,1, 1, sampai 1,5 tadi. Nah, itu karena pada saat dinyalakan ampernya makin naik. Jadi kita harus benar-benar kecilin ampernya, jangan sampai over dari 900 mA. Nah, ini nggak nyala.
5,2. Nah, kalau kita udah ngelimit, jadi misalnya ini udah kita limit, walaupun dia nyalanya lama, jadi ampernya akan tetap 0,5253. Jadi walaupun nyala terus, ampernya nggak akan berubah. Jadi itu tujuannya constant current untuk LED driver. Jadi ampernya jangan sampai naik, jangan sampai temperaturnya makin naik lagi. Jadi saya akan setting di 0, ini 0,62. Jadi di sini masih ada LED yang nggak menyala, kemungkinan karena tegangannya kurang. Jadi saya akan naikkan lagi tegangannya. Jadi di sini LED-nya benar-benar LED yang custom atau pesanan khusus. Jadi saya nggak tahu persis speknya. Saya akan nyoba sedikit demi sedikit. Jadi kalau tadi 30 volt, maka ada beberapa LED yang nggak nyala, jadi saya naikin 32. Jadi 32 juga masih ada yang belum menyala. Jadi ada LED yang tegangannya lebih kecil ataupun lebih besar. Saya akan besarin lagi tegangannya ke 34. Jadi spektrumnya hampir mendekati ultraviolet, jadi saya akan kasih lihat warnanya. Jadi ini spektrum warnanya untuk di langit-langit temboknya. Bisa juga. Jadi dia spektrumnya agak ungu untuk LED-nya ini. Jadi kita lanjut dengan yang satunya lagi. Saya nggak tahu sama apa enggak. Yang ini dia lebih banyak birunya daripada yang ini. Jadi hampir sama untuk spektrum warnanya. Ternyata nggak berbeda jauh. Jadi yang ini plus 2, yang ini plus 4 untuk warna-warnanya. Dan selanjutnya kita akan lanjut lagi bahas. Jadi yang pertama ini karena dia center, kita perlu baterai. Dan nantinya kita akan menggunakan baterai lithium atau baterai VAP biasa orang sebut. Dan saya akan merangkai kurang lebih voltnya nanti 40 volt supaya apa? Supaya yang 40 volt tadi kalau diturunkan masih tegangannya bisa kita adjust menggunakan modul step down ini. Jadi sini kalau 40 volt maka kita memerlukan 10 sel baterai. Jadi selain baterainya ada juga baterai BMS-nya untuk 10S. Jadi di sini harus masuk 10 baterai. 1, 2, 3, 4, 5.
setidaknya harus bisa masuk 10 baterai. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, jadi ini benar-benar casingnya pas sekali 10 baterai dia untuk 40 volt, dan sisanya sisa di tengahnya nanti rencana akan saya masukkan modul baterai BMS nya dan juga modul steppernya tentunya di atasnya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Dan juga nantinya akan ada switch dari luar. Saya akan merancang menggunakan red switch supaya kita jangan sampai ngebor waterproofnya ini. Jadi mudah-mudahan proyeknya berjalan lancar dan normal. Nah, ini udah oke. Dan selanjutnya kita akan membuat battery packnya terlebih dahulu. Saya akan pisah link di videonya nanti serta bagian-bagiannya. Jadi ini bagian pertama dari ide projectnya ataupun bagian pertama dari plan projectnya, yaitu dari casing dan sistem lampunya nanti. Jadi seperti itu project kali ini di bagian 1. Jadi terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Dan apabila kalian ada pertanyaan seputar elektronik ataupun yang seputar LED dan baterai lithium, kalian bisa bertanya di kolom komentar nanti. Dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Sampai ketemu di part berikutnya.